Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan ridha Tuhan. Para pemirsa sekalian, ada sahabat saya yang meminta saya untuk mengupas tentang apa itu Piagam Jakarta. Kemudian juga dia mengirimkan sebuah video kepada saya terkait dengan ceramah seorang tokoh yang membuat sahabat tadi bingung terkait dengan sejarah Pancasila dan Piagam Jakarta. Barangkali agar pemirsa juga tidak bingung tentang video yang dimaksud oleh sahabat saya tersebut, baik untuk kita simak bersama. Setelah itu kita bareng-bareng bahas tentang apa itu Piagam Jakarta. Mungkin dari sebagian Anda juga telah menyimak video ini di kanal-kanal YouTube atau mungkin unduhannya di medsos ya. Dan saya tidak bermaksud untuk mengkritik tokohnya, tokoh yang berpidato tadi. Terkait dengan kontroversi sang tokoh bukan urusan saya. Yang saya ingin bahas adalah apa yang disampaikan oleh beliau sebagaimana permintaan beberapa sahabat saya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa itu Piagam Jakarta. Kalau umumnya orang berbicara ini Piagam Jakarta, kemudian ada penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta, sementara Piagam Jakarta sendiri itu apa? Membahas Piagam Jakarta tidak lepas dari adanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, di mana badan ini dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945, yang kemudian melaksanakan sidang resmi yang pertama dari 28 Mei sampai 1 Juni. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika membahas Pancasila tempo hari, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyoningrat menanyakan kepada anggota sidang bahwa kita akan mendirikan negara. Lantas negara kita ini berdiri di atas apa atau berdasarkan apa negara kita kelak dimerdekakan? Lalu bergulirlah jawaban-jawaban dari para tokoh yang diberikan kesempatan berpidato pada saat itu. Di antaranya ada Bapak Dr. Supomo, kemudian ada Bapak Muhammad Yamin, dan pada tanggal 1 Juni giliran Insinyur Soekarno yang saat itu sebagai anggota BPUPKI menyampaikan ceramahnya. Dari sekian ceramah yang panjang, pada menjelang akhir, Bung Karno menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI tentang dasar negara kita. Lalu disitulah Bung Karno
memberikan tetusan 5 poin. 5 poin, 5 sila, 5 dasar, itu yang disebut Pancasila oleh Bung Karno pada saat itu. Nah, merujuk kepada buku BPU PKI PPKI Proklamasi Kemerdekaan RI Derini Yunarti, dari awal Juni, jadi setelah Juni menuju Juli 1945 terjadi masa reses. Kemudian dibuatlah sidang tidak resmi yang dihadiri oleh sekitar 38 anggota BPUPKI. Sidang tidak resmi ini kemudian menghasilkan panitia kecil untuk merumuskan atau untuk mengelompokkan pertanyaan dan masukan-masukan dari anggota. Dari sini kemudian muncul juga panitia 9, yang mana panitia 9 ini memiliki tugas untuk membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Kesembilan panitia tersebut, yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno. Panitia 9 ini kemudian melakukan rapat dan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, yang pada bagian akhir dari pembukaan undang-undang tersebut tertera kalimat Pancasila sebagaimana kita kenal hari ini, hanya berbeda pada sila pertama. Sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang dibuat oleh tim 9 berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selebihnya sama. Semua dokumentasi atau hasil dokumentasi dari rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang dibuat oleh tim 9 tersebut oleh Profesor Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi mengacu kepada ini, apa sih Piagam Jakarta? Piagam Jakarta adalah rancangan atau rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang dibuat atau dirumuskan oleh tim 9, di mana tim 9 tersebut ada Soekarno sebagai ketuanya. Saya pikir dengan cara seperti ini kita akan lebih paham, lebih mudah memahami apa itu Piagam Jakarta. Yaitu tadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang sekarang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh Panitia 9. Sebagai ketua Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Saya ulang-ulang kata Soekarno ini karena untuk menjawab hal yang seperti disampaikan dalam pidato tadi, bahwa berbeda katanya antara Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Jepang semakin terbocok karena kekalahannya dengan sekutu di Perang Pasifik. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dengan sendirinya BPUPKI dibubarkan, diganti oleh PPKI, dan PPKI meneruskan tugas dari BPUPKI. Sedianya rapat pertama PPKI akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun pada tanggal tersebut Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh kelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok.
Namun alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus, rapat pertama atau sidang pertama PPKI dilaksanakan. Jadi panitia persiapan kemerdekaan melakukan rapat pertamanya sehari setelah Indonesia merdeka. Nah, berkenaan dengan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, saya akan membacakan satu artikel dari ST Soeharto yang dimuat di buku BPUPKI PPKI. Karena hal ini berkaitan dengan dihilangkannya 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, lembaran sejarah kehidupan Indonesia merdeka dimulai. Di saat rakyat dan pemimpinnya bersiap-siap mempertahankan kemerdekaan, para pemimpin rakyat lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memulai sidangnya yang pertama. Rapat dimulai pukul 11.30. Semula dijadwal pukul 9.30. Sidang pertama hari itu membahas pengesahan Undang-Undang Dasar dipimpin Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua PPKI yang dibentuk Jepang 7 Agustus, sekaligus hari pembubaran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, beranggotakan 19 orang selain ketua dan wakil ketua, kemudian ditambah 6 orang lagi. Sebelum rapat di gedung Tio Sang-in, sekarang udah perlu dimulai, Bung Karno dan Bung Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, Teguh Muhammad Hasan membahas rancangan undang-undang yang dibahas Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Lebih khusus lagi, mereka diharapkan membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dilakukan sebab ada keberatan dari para pemeluk agama lain. Beberapa anggota PPKI dari wilayah timur seperti Dr. Samratulangi, Wakil Sulawesi, Tajuddin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, Kalimantan, Iketut Puja, Nusa Tenggara, dan Latu Hari-Hari, Maluku, seusai upacara di Pegangsaan Timur 56 menyatakan kemungkinan terjadinya kesulitan dengan kalimat tersebut. Selama 15 menit tepat mereka bertemu. Dicapai kata sepakat demi kesatuan dan persatuan, kalimat itu dihapus. Pada pukul 11.30 rapat dimulai sesuai dengan harapan Bung Karno pada pembukaan bahwa hendaknya mereka bekerja secepat kilat. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dibuat oleh BPUPKI dirampungkan tidak lebih dari 2 jam berikut pasal-pasal aturan, peralihan, dan aturan tambahan. Pada pukul 13.50 disahkan rancangan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara yang terumus pada pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Di kemudian hari, tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Sangat gamblang para pemirsa sekalian tentang apa itu Piagam Jakarta, kemudian dihilangkan 7 kata yang sampai hari ini sering menjadi perbincangan. Nah, apabila dikaitkan dengan video tokoh yang kita putar di depan tadi, yang terkesan merendahkan Bung Karno dengan mengatakan bahwa Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, juga mengesankan ada 2 Pancasila.
Pancasila versi Bung Karno 1 Juni dan Pancasila versi Piagam Jakarta. Nah, dengan runutan peristiwa sejarah tadi dapat disimpulkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah penggalian penyampaian 5 sila yang oleh Bung Karno disebut Pancasila. Kemudian, kalau dikaitkan dengan Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9. Ketuanya adalah Bung Karno. Tentu sebagai ketua, beliau memiliki pengaruh besar untuk menentukan rancangan atau rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian pada bagian bawah terdapat 5 sila. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, Bung Karno adalah Ketua PPKI. Tentu saja, semua berkaitan dengan Bung Karno. 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus. Kiranya tidak paslah apabila dibeda-bedakan, bahkan merendahkan sang proklamator kita ataupun yang lainnya. Para pemirsa sekalian, dari uraian tadi kiranya sudah cukup jelas tentang apa itu Piagam Jakarta, tentang apa itu penghilangan 7 kata, kemudian bagaimana sampai dihilangkan atau diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa saja. Kiranya sudah sangat gamblang. Di ujung perjumpaan kita pada saat ini, saya akan mengutip bagian pidato Bung Karno ketika beliau membahas ketuhanan yang Maha Esa pada urutan kelima Pancasila yang beliau sampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena keberadaan kata ketuhanan yang Maha Esa pada urutan kelima, selain yang disampaikan oleh tokoh tadi, juga ada yang mengesankan bahwa Bung Karno kurang agamis. Tetapi apabila kita melihat, membaca rangkaian ceramah Bung Karno, menurut saya sangat luar biasa religiositas beliau dan nasionalisme beliau. Ketika membahas kata ketuhanan yang Maha Esa, banyak hal yang beliau sampaikan, diantaranya adalah tentang kerukunan beragama. Bahkan Bung Karno menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh panutan, di mana Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang toleran dalam pengertian beliau pun menghormati agama lain. Lalu Bung Karno berkata, marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh luar biasa. Kiranya cukup, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan difahami. Merdeka. Salam Pancasila, salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.